Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang berbahagia ini kembali kita melaksanakan kajian Ramadan ini, yaitu di kajian yang berikutnya terkait dengan kemenangan-kemenangan di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita sudah mengkaji bagaimana Allah memberikan kemenangan berupa turunnya Al-Quran dan berubahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka sekarang kita akan mengkaji kemenangan bulan Ramadan yang berikutnya, yaitu kemenangan akan Perang Badar. Nah, di dalam Perang Badar ini banyak sekali nanti kisah-kisah yang akan kita dapatkan. Yang jelas ini adalah bentuk kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam pada waktu itu, di mana kemuliaan yang begitu luar biasa ini sampai-sampai Perang Badar ini mengangkat derajat seseorang, derajat pelakunya di dalam peperangan ini menjadi orang-orang yang di dalam sejarah itu tercatat sebagai generasi terbaik dan tidak tergantikan. Karena di antara para sahabat itu Rasulullah selalu mengutamakan para ahlul badar ini. Kenapa? Karena saking mulianya peperangan ini dan saking mulianya bulan Ramadan yang pada waktu itu terjadi, di mana terjadinya peperangan ini. Nah, seperti apa? Mari kita akan mengkajinya lebih jauh. Baik, kita buka dulu dengan pembukaan ya, untuk lebih ini ya. Nah, perang ini diawali dengan kegagalan dakwah di kota Thaif dan penindasan di kota Mekah. Mengapa kita harus mulai dari sini? Karena peperangan ini pada dasarnya adalah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai bentuk eksistensi daripada Madinah pada waktu itu. Ya, maka kalau dibilang Perang Badar ini bukan bertahan, melainkan dia menyerang gitu. Menyerang duluan. Rasulullah melakukan serangan terlebih dahulu, bukan bertahan sebagaimana banyak dikisahkan ya. Nah, kenapa saya sebut menyerang duluan? Karena pada hakikatnya orang-orang kafir Quraisy ini memang sudah merencanakan untuk menghancurkan dakwah Islam pada waktu itu. Nah, ini salah satu prolognya, kegagalan dakwah di kota Thaif, di mana terjadi Rasulullah berdakwah di sana bukan diterima, tapi malah disambut dengan kondisi yang kurang kondusif. Rasulullah sampai akhirnya harus terluka di situ karena ditimpuki oleh para penduduk Thaif beserta anak-anak. Sementara di kota Mekah, umat Islam mengalami banyak sekali penindasan-penindasan gitu, yang membuat dakwah itu juga kurang bisa berkembang pada waktu itu. Apa saja penindasannya? Ya, mulai dari bujuk rayu ya, dengan harta, bujuk rayu dengan dengan pengikut, bujuk rayu dengan dengan berbagai macam bujuk rayu yang nikmat lah ya. Setelah itu tidak mempan dengan intimidasi, setelah dengan intimidasi juga dengan siksaan dan lain sebagainya. Sehingga dua kali kegagalan dakwah ini atau kurang berkembangnya dakwah ini menyebabkan Rasulullah sedikit bertanya kepada Allah bahwa dakwah ini sebenarnya mau dibawa kemana gitu, atau akhir dari perjuangan dakwahnya ini kemana, itu kan kira-kira seperti itu. Karena gagal di Thaif ya, di Mekah juga demikian ya, sehingga akhirnya Rasulullah tuh bertanya gitu, kalaulah karena memang Rasulullah itu hanya untuk diperlakukan seperti itu dan Allah ridho, Rasulullah juga ridho dan mau ya, tidak mempermasalahkan. Tapi Rasul ingin dapat gambaran dari Allah, petunjuk dari Allah kira-kira, bukan mengeluh, tapi petunjuk dakwahnya ini mau kemana gitu. Nah, Allah jawab ya, bahwa dakwah Rasulullah itu adalah diperintahkan untuk membebaskan dua rumah suci Allah yang sedang ternoda pada saat itu. Masjidil Haram, ya, Ka'bah ternoda oleh berhala kaum kafir Quraisy. Nah, adapun Masjidil Aqsa, ya, kiblat pertama umat Islam sebelum ke Masjidil Haram nanti, itu ternodai karena dijajah oleh Romawi.
Palestina pada waktu itu tempat beradanya Masjidil Aqsa ini dijajah oleh Romawi, sehingga mengakibatkan Masjidil Aqsa ini tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya sebagai tempat suci. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa arahan Allah itu kepada Rasulullah itu adalah dua tempat suci ini harus dibebaskan. Mengapa? Karena dua rumah suci itu adalah simbol dari kemenangan para nabi dan simbol daripada kejayaan umat. Gitu. Artinya kalau dua rumah suci Allah ini berada di tangan orang-orang yang beriman, maka kejayaan itu akan didapatkan. Kemenangan itu akan didapatkan. Tapi sebaliknya, ketika dua rumah suci Allah ini tidak berada di tangan orang yang beriman, maka umat Islam pada waktu itu tidak akan mendapatkan kemenangannya dan tidak akan mendapat kejayaannya. Maka Rasulullah diperintahkan kalau ingin menang, ya, melawan orang-orang yang menindas dakwah pada saat itu, maka dua rumah suci ini harus dibebaskan. Ya. Rasulullah pun diperintahkan untuk mencari tempat guna mempersiapkan sebuah pemerintahan. Karena tidak mungkin dua rumah suci itu dibebaskan karena dikuasai oleh dua imperium besar pada waktu itu. Ya, salah satunya yang Masjidil Aqsa itu kan dikuasai oleh imperium besar, yaitu Romawi. Tidak mungkin Rasulullah bisa membebaskan itu kalau tidak punya pendukung, tidak punya komponen pendukungnya. Maka Rasulullah pun perlu naungan dan perlu pelindungan untuk menyelamatkan dakwah. Jadi naungannya harus ada dan dakwah itu juga harus diselamatkan. Nah, untuk menyelamatkan itu Rasulullah perlu pelindung gitu, tempat bernaung. Nah, oleh karena itu Rasulullah pun berusaha untuk mencari siapa yang bisa mendukung dan bisa menaungi dakwah ini sehingga dakwah itu bisa terselamatkan. Nah, karena dakwah itu perlu wilayah, ya, perlu undang-undang, perlu pendukung, perlu angkatan perang, dan perlu finansial perjuangan. Jadi tidak mungkin dua rumah suci Allah itu bisa dibebaskan kalau Rasulullah nggak punya wilayah dalam dakwahnya, ya, tidak punya undang-undang untuk mengatur pengikutnya, apalagi tidak punya pendukung, tidak punya angkatan perang, dan tidak punya finansial perjuangan, juga tidak mungkin itu bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Oleh karena itu, Rasulullah pun perlu mendapatkan ini semua. Nah, Rasulullah pun akhirnya memutuskan untuk memindahkan basis dakwahnya ke Madinah. Karena di Mekah sudah tidak kondusif, di Taif juga sudah tidak kondusif tadi, bahkan tidak menyambut dakwah beliau, maka untuk menyelamatkan dakwah dan untuk tadi ya mempersiapkan pembebasan dua rumah suci Allah itu, maka Rasulullah memindahkan basis dakwahnya di Madinah. Mengapa harus ke Madinah? Madinah dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam karena itu telah ada suku Khazraj yang memeluk Islam. Jadi pada waktu itu sudah ada yang memeluk Islam dari suku Khazraj yang ada di Madinah, ya. Terus proses penyebaran Islam ke Madinah lebih kondusif karena karakter Bani Khazraj adalah kaum yang berasal dari keturunan Yaman, di mana mereka adalah kaum yang tidak keras dalam mengingkari kebenaran. Ya. Beda dengan orang Quraisy. Kalau orang Quraisy itu keras karena lahir dari keturunan seorang panglima perang, gitu. Tapi kalau ini orang Yaman ini dari suku Khazraj ini kaum pedagang, dan kaum pedagang itu biasanya lebih luas karena dia banyak berhubungan dengan orang banyak gitu ya. Juga banyak istilahnya bernegosiasi. Nah, beda dengan tadi panglima perang ya. Rasulullah adalah sosok yang ditunggu untuk dapat menyatukan suku di Madinah setelah para pemimpin mereka terbunuh dalam perang antar suku di Madinah. Jadi setelah perang berapa lama ya di Madinah terjadi perang saudara, suku Aus dan suku Khazraj terutama dua suku besar ini. Ya, para pemimpinnya sudah banyak yang terbunuh, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari penengah, untuk mendamaikan, tapi tidak boleh dari salah satu suku yang bertikai, harus yang netral. Nah, kebetulan di Madinah pada waktu itu ada kelompok orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini sering menyebut-nyebut Nabi akhir zaman, gitu. Makanya kaum suku Khazraj yang ada di Madinah ini pun ingin menemui Nabi akhir zaman itu dan menjadikan sang Nabi itu sebagai penengah di dalam pertikaian mereka. Ya. Nah, akhirnya setelah memeluk Islam, maka kaum Aus, ya, suku Aus dan suku Khazraj yang semula mengeluh-ngeluhkan kaum Yahudi menjadi lebih terang siapa sebenarnya kaum Yahudi dengan segala tindak tanduknya. Ya. Mereka sebenarnya pada waktu itu menganggap orang Yahudi itu lebih tahu tentang kitab suci, lebih tahu tentang agama, tapi setelah memeluk Islam mereka menjadi lebih tahu siapa sesungguhnya mereka, gitu ya.
Dan kenapa peperangan saudara itu terjadi di Madinah, itu salah satunya juga provokasi dari orang-orang Yahudi yang memang menginginkan peperangan di antara mereka supaya bangsa Arab itu menjadi lemah dan orang Yahudi itu lebih memilih untuk menguasai ya perekonomian di Madinah pada waktu itu ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, dan yang selanjutnya, kenapa dipilih Madinah? Karena Madinah juga adalah bentuknya seperti benteng pertahanan alam. Jadi ini sangat tepat untuk dijadikan sebagai basis pertahanan atau basis markas lah seperti itu ya. Karena Madinah ini dikelilingi oleh gunung dan dia seperti benteng pertahanan secara alam. Dan basis pemerintahannya Rasulullah waktu itu memutuskan di masjid. Maka Rasulullah ketika sampai di Madinah yang pertama kali dibangun adalah masjid, gitu ya. Kenapa? Karena masjid ini sebagai pembeda antara kaum muslimin di Madinah dengan kaum Yahudi, kaum musyrikin dan kaum munafik. Ya. Sehingga umat Islam dapat mengontrol gerak-gerik mereka dan dapat menjadikan kaum muslimin terhindar dari kejahatan mereka. Jadi semua berita, semua perintah datangnya dari masjid. Kalau yang di luar masjid tidak dipercaya karena orang Yahudi, orang munafik dan kaum musyrikin ini selalu membuat provokasi-provokasi kepada umat Islam gitu ya. Sehingga untuk bisa terhindar dari provokasi dan kejahatan mereka, maka masjid inilah yang dijadikan sebagai sentralnya, sebagai penetralnya, seperti itu ya. Nah, masalah di kota Madinah dengan keberadaan kaum Yahudi apa saja ya? Nah, ini adalah yang pertama, bersekutu dengan kaum munafik dan kaum musyrikin untuk menyerang Islam, dan ini bisa dibuktikan di dalam perang Khandaq nanti. Jadi inilah orang Yahudi ini selalu membuat provokasi untuk menghambat dakwah Islam. Penyebaran berita bohong dan berita yang mengadu domba, ini kerjaan mereka juga. Sehingga makanya tadi kenapa Rasulullah memilih basis pemerintahannya itu adalah di masjid, salah satunya adalah untuk mengkanter ini. Ya, karena mereka selalu menggunakan media-media massa mereka untuk tadi menyebarkan berita-berita bohong, berita fitnah, dan berita adu domba. Ya. Nah, salah satunya kemarin kita sudah bahas memfitnah Islam bahwa ibadah umat Islam menggunakan kiblatnya kaum Yahudi. Makanya Rasul langsung memindahkan kiblatnya bukan lagi ke Baitul Maqdis supaya tidak sama dengan kaum Yahudi pada waktu itu. Ya. Nah, pemindahan kiblat ini juga mengandung beberapa perubahan dimensi. Kita sudah bahas kemarin. Yang pertama dimensi politik, di mana Jazirah Arab nanti dijadikan sebagai pusat dimensi politik dari keturunan Ibrahim dan menjadi poros peristiwa. Jadi poros peristiwa perjuangan para nabi, nanti kiblatnya adalah ke Masjidil Haram, bukan lagi ke Masjidil Aqsa. Nah, dua, menjadi sebuah peluang bahwa kiblat ibadah umat Islam yaitu Ka'bah harus dibebaskan dari berhala dengan kekuatan militer. Nah, inilah persiapan perang Badar. Mengapa Rasulullah mempersiapkan perang Badar? Bukan sekedar menyergap kafilah dagang, tapi persiapannya jauh lebih dari itu, yaitu prolog untuk membebaskan kiblat ibadah umat Islam itu Ka'bah yang harus dibebaskan dari berhala dengan kekuatan militer tadi. Ya, karena tadi perintah dari Allah adalah membebaskan dua rumah suci Allah itu supaya kejayaan bisa didapatkan oleh umat Islam karena itulah simbolnya. Jadi kalau simbolnya itu belum berada di tangan umat Islam tidak akan pernah mendapatkan kemenangannya. Maka ini harus dibebaskan. Nah, mempersiapkan invasi militer untuk memperlihatkan eksistensi Madinah yang berdaulat, ya, serta untuk membebaskan kota Mekah. Ya. Jadi Rasulullah perlu memperlihatkan sebuah eksistensi, yaitu keberadaan pemerintahannya di Madinah itu diakui gitu. Ya. Oleh karena itu perlu ada aksi. Untuk mengakui eksistensi itu kan perlu ada aksi. Orang supaya eksis, supaya bisa menyedot perhatian orang dan mengakuinya itu perlu ada aksi. Nah, apa aksinya? Nah, inilah aksinya, yaitu persiapan perang Badar. Kenapa perang Badar ini disebut sebagai aksi? Karena Rasulullah perlu ada action yang bisa menyedot perhatian orang banyak. Nah, maka perang Badar itu bukan peperangan spontanitas, tapi Rasulullah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Yang pertama, Rasulullah mempersiapkan intelijennya dulu. Untuk apa? Nah, mengumpulkan. Nah, ini adalah untuk menunjukkan eksistensi pemerintahan Madinah, maka perlu sebuah aksi yang dapat mengguncang pemerintahan pemerintahan Mekah. Ini data yang pertama yang dikumpulkan oleh intelijen Rasulullah bahwa untuk menunjukkan eksistensi pemerintahan Madinah perlu ada aksi.
yang mengguncang pemerintahan Mekah. Apa aksinya? Nah, ini disusun dulu ya. Data dan analisa yang dikumpulkan sebelum Perang Badar. 1. Peta atau rute yang dijadikan wilayah politik dan niaga kaum Quraisy. Yang kedua, sekutu-sekutu kaum Quraisy yang membuat mereka aman dan kuat. Yang ketiga, kekuatan militer dan sumber persenjataan kaum Quraisy. Keempat, sumber kekuatan utama kaum Quraisy yang menjadi target utama pelumpuhan. Apa nanti target utama dari Perang Badar itu? Bukan sekedar perang, tapi ada target pelumpuhannya. Dampak yang ditimbulkan setelah melakukan aksi terhadap eksistensi pemerintah Madinah. Efektif atau tidak aksi itu untuk menyedot perhatian orang dan mengakui eksistensi pemerintahan Madinah. Nah, maka didapatlah sumber utama kekuatan Quraisy yang harus dilumpuhkan. Ada 2 yang harus dilumpuhkan. Yang pertama, ekonomi dan perdagangannya. 2, tokoh sentral dalam politik dan pemerintahan. Ya. Jadi ekonomi dan perdagangannya ini harus dilumpuhkan. Tokoh-tokoh sentral dalam politiknya juga harus dilumpuhkan. Nah, ini adalah sebagai upaya untuk mencapai target. Sehingga apa yang dilakukan dalam aksi itu mampu akan menyedot perhatian orang banyak nanti. Nah, melumpuhkan sumber utama Quraisy, yaitu perniagaannya, sumber ekonominya itu menjadi pilihan pertama. Makanya kenapa Rasulullah mentargetkan kafilah dagang. Itu bukan spontanitas sekali lagi, tapi berdasarkan sebuah analisa bahwa untuk melumpuhkan ekonomi ekonomi Mekah, maka yang harus dilumpuhkan adalah sumber ekonominya. Nah, inilah akhirnya Rasulullah mengamankan terlebih dahulu penyergapan dan menentukan target tempat penyerangan. Di mana target penyerangannya itu harus dilakukan terhadap kafilah dagang tadi. Nah, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas berjumlah 80 orang ini mengamankan rute perdagangan yang pertama. Ya. Lalu Rasulullah dengan 200 tentaranya menekan Bani Dumroh dan beberapa kabilah untuk membangun aliansi agar tidak mengganggu penyerangan. Ya, jadi ini aliansi yang dibangun oleh Rasulullah supaya aman nanti ketika Rasulullah melakukan penyerangan dan suku-suku yang ada di sekitar situ tidak ikut campur. Ya. Nah, Rasulullah melakukan serangan terlebih dahulu. Jadi ingat bahwa Perang Badar ini bukan bertahan, tapi Rasulullah menyerang terlebih dahulu. Kenapa? Dikarenakan kaum musyrikin Quraisy memang sudah berencana akan menyerang Madinah, dikarenakan eksistensi mereka dalam bidang perdagangan dan politik terganggu. Gitu. Jadi Madinah semakin berkembang, semakin besar, sementara eksistensi orang-orang Mekah, kaum Quraisy ini menjadi terganggu. Gitu. Perdagangan dan politiknya juga terganggu. Sehingga akhirnya mereka memutuskan supaya ini tidak berkembang lebih besar lagi, maka tidak ada cara lain, Madinah harus diserang. Nah, sebelum itu terjadi, Rasulullah menyerang terlebih dahulu dengan melumpuhkan sumber kekuatan utama mereka tadi. Nah, akhirnya Rasulullah membuat pemblokiran supaya Badar itu bisa terkepung dari 3 arah gitu. Jadi tidak bisa lari ke depan, tidak bisa lari ke belakang gitu. Makanya nanti Abu Sufyan ketika terkepung di Badar ini, beliau mengambil rute ke pinggir Laut Merah. Kalau lihat di gambar itu beliau mengambil rutenya itu adalah ke pinggir Laut Merah gitu ya. Nah, jadi tidak melalui ke atas atau ke bawah, karena Rasulullah sudah mengepung itu 3 rute itu. Maka beliau mengambil yang ke pinggir Laut Merah itu. Nah, namun demikian, dalam penyergapan itu Rasulullah menerapkan rencana A dan rencana B. Kenapa rencana A dan rencana B? Rencana A ya, itu bisa sukses kalau memang Abu Sufyan tidak mengetahui hal ini. Tapi Rasulullah paham betul bahwa rombongan dagang kaum Quraisy yang waktu itu dipimpin Abu Sufyan pulang dari Syam, ya, itu adalah orang yang sangat lihai dalam bidang strategi. Maka tidak semudah itu kaum muslimin dapat menyergap mereka. Kemungkinan bocornya rencana penyerangan itu karena adanya kaum Yahudi dan kaum munafik di Madinah itu juga besar. Ya, sebab kaum munafik dan kaum Yahudi ini selalu bekerja sama dengan orang kafir Quraisy dan sudah
kemungkinan mereka menyebarkan berita itu bahwa kaum muslimin akan menjegat mereka di Badar, ya. Dan kemungkinan besar Abu Sufyan sendiri telah mempersiapkan pasukan jika kafilah dagangnya diganggu, maka ia telah menyebar mata-mata di segala penjuru. Nah ini kenapa Abu Sufyan bisa lolos dalam penyergapan itu, karena Abu Sufyan sudah mempersiapkan untuk menyebar mata-mata, ya, untuk menyebar mata-mata, sehingga dengan banyaknya mata-mata yang disebar itu, termasuk orang yang ada di Madinah, kaum munafik dan kaum Yahudi yang beraliansi dengan dia, itu bisa dengan cepat mengirimkan berita, sehingga Abu Sufyan pada waktu itu tidak jadi menginap di Badar, tapi memutar lewat Laut Merah, gitu ya, pinggiran Laut Merah. Nah, maka kemungkinannya hanya dua pada waktu itu: menyergap kafilah dagang Quraisy di Badar, tempat mereka mengisi perbekalan air, atau berhadapan dengan tentara Quraisy. Karena sekali lagi tadi Abu Sufyan itu sudah mempersiapkan tentara dengan informasi dari para mata-matanya yang disebar. Nah, maka kemungkinannya ini, ya. Jika berhasil menyergap kafilah dagang Quraisy, itulah keberhasilan rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia dan Rasul. Berarti ini strategi manusia, ya. Namun jika ternyata yang dihadapi adalah pasukan perang, artinya Abu Sufyan bisa lolos dan bukan kafilah dagang yang dihadapi, sebagaimana sejarah yang kita ketahui akhirnya berhadapan dengan pasukan perang, maka memang itu rencana Allah yang memandang sudah waktunya umat Islam dibenturkan dengan kekuatan musuh. Nah, itu adalah sebagai seleksi untuk orang-orang yang beriman dalam rangka persiapan sebuah penaklukan. Dan ternyata seleksinya itu terjadi di bulan Ramadan pada sebuah peperangan. Inilah perang Badar. Ya, jadi perang Badar itu kenapa gagal menyergap pasukan dagangnya Abu Sufyan atau kafilah dagangnya Abu Sufyan, dan akhirnya malah terjadi perang melawan tentara kaum musyrikin Quraisy, dikarenakan memang itu rencana Allah untuk memilah, ya, siapa orang-orang yang beriman dan siapa yang tidak, karena nanti terbukti kaum munafik ikut dalam perang tapi akhirnya mundur. Dan ada juga orang yang menawarkan diri, ya, dari orang-orang musyrikin yang menawarkan diri tapi dengan tujuan tadi iming-iming duniawi. Nah, maka ini harus dihilangkan, karena ini adalah seleksi untuk sebuah penaklukan dua rumah suci Allah di masa yang akan datang. Makanya ini harus betul-betul orang-orangnya yang beriman, ya. Makanya seleksinya tidak tanggung-tanggung di bulan yang mulia, ya, di sebuah peperangan yang tidak direncanakan pada waktu itu. Memang peperangannya tidak direncanakan, gitu, walaupun Rasulullah sudah memperkirakan sebelumnya. Nah, sekarang kelihayan Abu Sufyan dalam melepaskan diri dari penyergapan. Kita lihat, ya, Abu Sufyan sudah tahu, gitu ya. Dalam membawa barang dagangannya, Abu Sufyan paham betul kalau umat Islam itu sudah cukup kuat di Madinah, ya, pasti akan membalas terhadap apa yang dilakukan suku Quraisy terhadap mereka. Gitu. Yang kedua, menyebarkan mata-mata tentang kabar Madinah, dan didapatlah kabar bahwa Rasulullah sedang mempersiapkan penyergapan di Badar. Makanya nanti orang munafik ini yang ngasih tahu supaya menggantikan posisi Abu Sufyan dengan tentara, gitu ya. Nah, Abu Sufyan mempercepat perjalanannya dari Syam menuju Mekah dengan memutar lewat pinggir Laut Merah. Walaupun dengan resiko mengeluarkan biaya upeti kepada suku yang dilewati. Nah, berarti biayanya berkali lipat, tapi itu tidak apa-apa daripada dia harus kehilangan sumber ekonomi kaum Quraisy pada waktu itu. Dan yang selanjutnya mengirim utusan untuk menggantikan posisinya di Badar dengan pasukan perang. Ya, jadi posisinya suruh digantikan di Badar dengan pasukan perang dengan tujuan menghabisi kaum muslimin atau lanjut ke Madinah untuk menghabisinya di Madinah, gitu. Nah, ini kita lihat betapa Abu Sufyan itu lihai. Makanya Rasulullah pantas mempersiapkan plan A dan plan B, karena tidak semudah itu ternyata untuk menyergap pasukan dagang ini, ya. Nah, persiapan Rasulullah di Badar dan diterimanya kabar kalau kaum Quraisy bergerak ke Badar dengan kekuatan 1.000 tentara. Nah, dengan intelijennya itu ternyata Rasulullah juga sudah mengetahui bahwa kaum kafir Quraisy itu menggantikan posisi Abu Sufyan untuk mengirim tentara, 1.000 orang tentara untuk menghadapi Rasulullah di Padang Badar. Maka Rasulullah pada waktu itu menawarkan kepada para sahabat, apakah mundur ke Madinah, menghadapi mereka di Madinah, atau tetap bertahan di Badar, menghadapi mereka di Badar. Nah, para sahabat pada waktu itu memilih untuk tetap bertahan di Badar dan menghadapi kaum kafir Quraisy ini.
Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya, menunjukkan betapa keimanan para Ahlul Badar itu sangat luar biasa. Nah, kita lihat sekarang di dalam gambar ini, ya. Nah, ini sumur Badar. Sumur Badar itu ada 4, ya, zigzag jaraknya, dan masing-masing jarak itu berjarak 100 meter. Gitu. Nah, kaum muslimin hanya berjumlah 300 orang. Tidak mungkin kaum muslimin itu membagi pasukannya untuk menguasai 4-4-nya, ya, 4-4 sumur itu. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya kaum muslimin bisa mendapatkan suplai air, tapi kaum kafir Quraisy tidak bisa mendapatkan air. Nah, maka Rasulullah pada waktu itu membangun ininya, ya, membangun kemahnya itu di atas, di bagian yang paling atas. Kenapa dipilih di bagian atas? Karena dalam strategi perang konvensional, siapa yang bisa menguasai tempat yang lebih tinggi, dia akan mendapatkan kemenangan. Besar kemungkinan kemenangannya. Nah, di sini kita lihat bagaimana, ya, sumur Badar ini yang berjumlah 4 itu, ya. Nah, yang satu ditimbun, sumur kedua ditimbun. Nah, umat Islam memanfaatkan sumur yang ketiga dan keempat, di mana sumur ketiga ini dibuat untuk menyuplai pasukan, air pasukan. Kalau habis, maka dari sumur yang keempat ini mengisi sumur yang ketiga. Gitu. Sehingga dengan demikian umat Islam terus-terusan mendapatkan suplai air, sementara kaum kafir Quraisy pada waktu itu tidak mendapatkan suplai air, ya. Nah, dia tidak mendapatkan suplai air, ya. Nah, seperti itu. Dan ini strateginya dalam perang. Pasukan dibagi menjadi tiga barisan. Yang paling depan adalah pasukan pemanah. Nah, ketika maju pasukan kafir Quraisy, maka Rasulullah langsung memanahnya dengan pasukan panah. Nah, maju barisan kedua, ditahanlah 2 barisan pasukan kafir Quraisy itu. Nah, ketika maju pasukan yang ketiga, berarti dia tambah kekuatannya. Rasulullah mengerahkan bagian sayap kiri, kanan. Nah, ini untuk membuyarkan pasukan yang menyerang tadi. Baru setelah mereka kocar-kacir, berantakan, dihajar pakai pasukan yang terakhir, pasukan pemukul. Nah, inilah penyebab kemenangannya, ya. Nah, kemenangannya apa? Kemenangannya adalah terbunuhnya 70 orang di antara di pihak suku Quraisy, ya. Jadi 70 orang terbunuh. Tapi 70 orang ini bukan orang sembarangan yang dibunuh, ya. Nanti kita bahas. Hal-hal yang menentukan kemenangan. Kesombongan dari kaum kafir Quraisy yang meremehkan kekuatan kaum muslimin. Sebenarnya pada waktu mau menuju ke Badar, ya, ketika mau menuju ke Badar, kaum muslimin orang-orang Quraisy ini sudah mengusulkan kepada tokoh-tokohnya, sudahlah kita tidak usah meneruskan peperangan. Kenapa? Karena toh kafilah dagang mereka yang dipimpin oleh Abu Sufyan sudah lolos, sudah tidak diganggu oleh kaum muslimin, berhasil lolos gitu. Tapi Abu Jahal pada waktu itu pengen perang itu tetap dilanjutkan karena kesombongannya Abu Jahal gitu, ya. Karena kesombongannya Abu Jahal mengatakan mereka hanya berjumlah 300, kita 1000 orang, mosok kita mundur. Ayo kita lanjutkan perang ini. Jadi Abu Jahal ini memprovokasi gitu. Memprovokasi tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu untuk melanjutkan perang. Walaupun sebenarnya mereka sudah menyatakan toh target kaum muslimin sudah tidak tercapai gitu. Sudah selamat, sudah lolos. Nah, tapi karena terus-terusan diprovokasi oleh Abu Jahal dengan ejekan-ejekan yang meremehkan, akhirnya terprovokasilah para tokoh-tokoh Quraisy pada waktu itu dan akhirnya tetap melanjutkan peperangan. Nah, ini kesalahan fatal, ya. Terus yang selanjutnya ketaatan dan keriduan para sahabat untuk menghadapi peperangan tersebut tanpa hitung-hitungan. Jadi mereka tanpa hitung-hitungan para sahabat itu. Tujuannya hanya satu, mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan tadi. Ya. Sehingga akhirnya ini kita bisa bandingkan dengan contoh buruk kaum Bani Israel dalam mentaati perintah nabinya. Ya. Sama ketika mereka mau masuk ke Palestina, Nabi Musa memerintahkan kaum Bani Israel untuk untuk berperang, memerangi kaum Jabarin yang ada di dalam Baitul Maqdis. Tapi mereka malah tidak mau, ya.
Mereka tidak mau. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, ya, mereka tidak berterima kasih telah dibebaskan dari penindasan Firaun, malah rindu mau menjadi budak lagi. Ini terbukti dengan ketika Allah menurunkan makanan dari surga untuk kaum Bani Israel, tapi kaum Bani Israel menolak. Mereka lebih menginginkan untuk makan kacang-kacangan dan bawang seperti dulu ketika mereka menjadi budak. Ini kan bukti bahwa mereka tuh rindu untuk jadi budak lagi, ya. Nah, terus yang selanjutnya menyalahkan Nabi Musa ketika mereka terjebak di Laut Merah. Sebelum laut itu terbelah, mereka menyalah-nyalahkan Nabi Musa karena telah membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi ternyata Allah berkata lain, ya. Dengan mukjizatnya Nabi Musa bisa membelah laut. Nah, dan ketika diperintahkan berperang, mereka malah duduk-duduk saja di depan pintu gerbang Baitul Maqdis, sehingga Allah murka dan melaknat kaum Bani Israel ini muter-muter selama 40 tahun di padang Tih. Beda dengan para sahabat tadi. Ditawarkan oleh Rasulullah untuk mundur ke Madinah, mereka malah memilih untuk bertahan di padang Badar dan berhadapan dengan tentara musyrikin Quraisy. Dan pada waktu itu jumlah pasukan juga tidak seimbang, jumlah persenjataan juga tidak seimbang, tapi dengan keimanan untuk meraih kemuliaan di bulan Ramadan itu, mereka memilih untuk meraih kemuliaan itu daripada memilih hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, ini bedanya, ya. Yang selanjutnya adalah adanya kerjasama dan musyawarah antara atasan dengan bawahan, ya. Ketika Rasulullah membuat tenda di bawah, Rasulullah ditanya, ini berdasarkan wahyu atau strategi? Bukan, ini bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan pemikiran Rasulullah. Dikasih tahu sama bawahannya, sebaiknya di atas. Karena menurut pengalaman, siapa yang bisa menguasai tempat yang lebih tinggi, kemungkinan menangnya besar. Maka Rasulullah menerima usul itu. Ini bukti kerjasama antara bawahan dan atasan untuk meraih kemenangan itu terjalin dengan baik, ya. Adanya kepercayaan penuh kepada Rasulullah dan para sahabat, tidak banyak bertanya, ya, kemana Rasulullah akan membawa mereka. Nah, ini juga beda dengan kaum Bani Israel tadi yang banyak bertanya-tanya terus kepada nabinya. Ini mau kemana, ini gimana, dan lain sebagainya. Kalau para sahabat waktu itu ya samina wa atona aja. Rasulullah memerintahkan apa, ya sudah siap gitu. Nah, ini adalah bentuk daripada bentuk daripada perbedaannya dengan kaum Bani Israel itu. Maka ini pula yang menyebabkan terjadinya kemenangan itu. Dan adanya perpecahan di kalangan kaum kafir Quraisy sendiri. Kenapa tadi Abu Jahal minta perang dilanjut, tapi ada sebagian perang yang minta ada sebagian dari mereka yang minta dibatalkan. Nah, ini kan perpecahan sebenarnya. Dan ini juga penyebab kekalahannya karena perangnya setengah hati gitu. Bukan perang dengan sungguh-sungguh gitu, ya. Nah, yang selanjutnya menjaga sebaik-baiknya keselamatan pimpinan sebagai pemegang tali komando. Rasulullah itu betul-betul dijaga dalam perang Badar ini. Karena Rasulullah itu adalah pemegang tali komando gitu. Kalau tali komandonya sudah tidak ada, ini akan berantakan pasukan. Makanya pada waktu itu ini betul-betul Rasulullah itu dijaga di situ. Nah, Rasulullah menerapkan strategi militer yang belum pernah ada pada waktu itu. Jadi bangsa Quraisy pada waktu berperang itu Rasulullah menerapkan strategi yang berbeda. Nah, ini juga kunci kemenangannya, bukan dengan strategi yang sama. Kalau perangnya dengan strategi yang sama, kemungkinannya tidak menang, kemungkinan besar kalah. Tapi Rasulullah menerapkan strategi yang berbeda. Nah, ini seperti Rasulullah menciptakan pasukan pendobrak seperti ini, ya. Dengan gerobak yang diruncingkan depannya, ada pasukan yang diam di situ dan didorong sehingga ketika didobrak pasukan itu turun semua untuk berperang, ya. Juga panah dengan panah seperti ini, ya. Belum ada di bangsa Quraisy pada waktu itu. Dan strategi perang yang berikutnya adalah memutus pasokan senjata dari sumbernya. Nah, jadi orang-orang Quraisy ini beli senjata dari mana saja gitu. Nah, Rasulullah juga ikut beli dari sumber yang sama. Jadi pialang senjatanya itu siapa saja, Rasulullah mendata dan Rasulullah ikut membeli. Maksudnya supaya apa? Supaya senjata itu tidak sepenuhnya jatuh ke tangan kaum kafir Quraisy, karena Rasulullah sudah membelinya, sebagian dibeli gitu. Sehingga kaum kafir Quraisy juga akhirnya kekurangan senjata salah satunya. Nah, tabah dalam menghadapi beratnya medan. Bisa dibayangkan, ya. Padang Badar itu sangat panas, ya. Menghadapi medan yang begitu berat dalam kondisi saum, dalam kondisi istilahnya
berhadapan dengan pasukan yang lebih besar, gitu ya. Bahkan pada waktu itu mereka sebenarnya bukan mau berperang, tapi mau menyegap kafilah dagangnya Abu Sofyan, tapi ternyata yang dihadapi adalah pasukan perang. Nah, ini kan sebuah hal yang sangat menguji gitu keimanan seseorang pada waktu itu. Makanya ketabahan daripada para sahabat inilah yang menentukan kemenangannya. Dan tidak kalah pentingnya, disitulah bulan Ramadan Mubarak yang segala keberkahannya dibukakan oleh Allah, pahala yang begitu besar dibukakan seluas-luasnya oleh Allah, sehingga pada waktu itu ini juga yang mendapatkan sebuah kemenangan dikarenakan keberkahan dari bulan Ramadan. Maka tepatlah disebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan kemenangan, karena nanti perang Badar ini apa efeknya, ya. Nah, efeknya kita ini aja ya, kita lewat ya, ini bentuk peperangannya. Ini bisa dilihat aja di film-filmnya ada ya. Nah, efek dari kemenangan perang Badar. Ini yang penting. Kenapa bulan Ramadan itu disebut bulan kemenangan dan salah satu bulan kemenangannya itu adalah perang Badar? Ini efeknya, ya. Diakuinya eksistensi pemerintahan Madinah. Jadi Madinah waktu itu sudah tidak diremehkan lagi. Orang mengakui pemerintahan yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah. Itu yang pertama. Ini penting. Karena bagaimana mungkin bisa mempengaruhi orang kalau eksistensinya tidak diakui. Ya sama seperti ketika bangsa Indonesia ini ingin mendirikan negara Republik Kesatuan Republik Indonesia, itu kan butuh pengakuan secara de facto dan de jure. Makanya dilakukanlah penyebaran para diplomat kita ke negara-negara Arab dan lain sebagainya untuk menyatakan bahwa berdirinya negara Indonesia itu sudah sah dengan sebuah kemerdekaan. Nah, ini kan perlu pengakuan di dunia luar. Nah, begitupun dengan Madinah, dengan kemenangan perang Badar ini, dunia luar jadi mengakui bahwa memang betul ini adalah sebuah eksistensi kekuatan yang diakui keberadaannya dan kekuatannya, sehingga punya wibawa pada waktu itu. Nah, yang selanjutnya, banyak penduduk Jazirah Arab yang masuk Islam karena mereka sudah melihat ini kalau bukan sebuah kebenaran, tidak mungkin umat Islam yang hanya berjumlah 300 orang bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat, ya, dan berdampak yang sangat luar biasa seperti tadi. Ya. Ini tidak mungkin kalau bukan sebuah kebenaran. Maka mereka semakin yakin bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran. Maka akhirnya dampak dari perang Badar itu banyaknya penduduk musyrikin Arab yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, semakin kuat perekonomian Madinah dan melemahnya perdagangan kaum Quraisy. Jadi setelah diakui eksistensinya, ini juga berdampak kepada kekuatan ekonomi. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mau bekerja sama dengan umat Islam di Madinah pada waktu itu, karena melihat keuntungannya gitu. Nah, semakin banyak orang ke Madinah bekerja sama dengan Madinah, otomatis ya melemah perekonomian kaum Quraisy pada waktu itu. Nah, yang selanjutnya mendapati harta rampasan perang yang cukup besar gitu. Jadi kaum kafir Quraisy ini meninggalkan harta rampasan perang dan umat Islam waktu itu mendapatkan harta rampasan perang yang cukup besar. Nah, ini juga keberkahan dari bulan Ramadan tadi, ya. Berperang dengan bekal minim akhirnya mendapatkan harta rampasan perang yang banyak. Nah, ini bedanya dengan kaum Bani Israel. Kalau kaum Bani Israel harta rampasan perang itu haram, tidak boleh dimiliki, tapi harus dipersembahkan kepada Allah, ya, dikumpulkan di satu tempat, lalu nabinya berdoa dan Allah akan mengirimkan lidah api dari langit untuk membakar harta rampasan perang itu, dan itu berarti diterima persembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di zaman Rasulullah harta rampasan perang ini halal, boleh dimiliki, dibagi-bagi oleh Rasulullah, dan itu diabadikan dalam surat Al-Anfal, ya, itu bisa dibaca di situ. Nah, ini dapat harta rampasan yang cukup besar sehingga kaum muslimin yang ketika itu datang hijrah ke Madinah banyak yang tidak membawa apa-apa. Nah, ini dapat modal di sini. Ini dapat modal dari harta rampasan perang ini. Nah, yang selanjutnya dampak dari perang Badar itu terbunuhnya tokoh-tokoh utama Bani Quraisy, yang berarti hilangnya orang-orang yang sangat diandalkan akan kekuatannya. Maka terjadilah suksesi di kalangan kaum kafir Quraisy dengan para pemimpin yang lebih muda dan kurang berpengalaman, sehingga kekuatannya tidak sekuat dulu lagi. Nah, 70 orang yang mati tadi itu target. Jadi Rasulullah mentarget
dalam perang Badar itu yang harus terbunuh adalah para pimpinannya, para orang-orang yang diandalkan di dalam pemerintahan itu. Sehingga dengan banyak yang terbunuh di situ, otomatis nanti terjadi suksesi digantikan oleh orang-orang muda yang tidak cakap gitu. Sehingga ini kekuatannya tidak sekuat dulu lagi. Nah, ini kan luar biasa strateginya. Nah, pelajaran yang dapat diambil. Ya, ini pelajarannya yang pertama adalah bahwa kemenangan dan pertolongan hanya milik Allah. Jadi tidak ada pertolongan dan kemenangan itu milik kita. Ya. Nah, kemenangan itu hanya milik Allah dan pertolongan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemenangan di dalam perang Badar itu menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu betul-betul terjadi di bulan Ramadan itu. Ya. Cobaan dalam perjuangan dakwah pada hakikatnya adalah untuk memilah dan memisahkan antara yang beriman dan tidak beriman. Nah, itu perang tadi, memisahkan mana yang beriman, mana yang tidak, ya. Sehingga di situ jelas bahwa peperangan itu, perang Badar di bulan Ramadan itu ini tujuannya untuk memisahkan itu, ya. Nah, komitmen dalam kebenaran adalah bagian dari iman dan tidak boleh tergoyahkan dengan apapun. Nah, ini yang terjadi di dalam perang Badar. Keimanan yang paling banyak berperan di situ sehingga tidak tergoyahkan oleh apapun. Itu sehingga mereka melanjutkan peperangan itu dengan apapun yang terjadi, ya. Dalam perjuangan dakwah yang bersifat khusus tidak boleh meminta bantuan kepada non-muslim. Nah, inilah ketika kaum kafir musyrikin Madinah menawarkan diri untuk membantu kaum muslimin, itu ditolak oleh Rasulullah. Kenapa? Karena perang Badar ini dakwahnya khusus, gitu ya. Ini bukan dakwah untuk menyebarkan syiar, tapi ini adalah berperang, ya. Nah, oleh karena itu dalam hal-hal dakwah yang khusus ini tidak boleh meminta bantuan kepada non-muslim, ya. Karena pasti tujuannya akan beda gitu. Nah, yang selanjutnya, jika ada peluang dan kesempatan baik untuk kemenangan dakwah, maka diambil, jangan dilewatkan. Nah, perang Badar ini adalah kesempatan emas untuk bisa memenangkan dakwah pada waktu itu. Maka Rasulullah mengambil kesempatan itu dan melakukan peperangan itu apapun resikonya. Karena kalau tidak, kesempatan itu tidak akan datang dua kali gitu. Maka Rasulullah melihat peluang-peluang itu, maka disitulah Rasulullah mengambil kesempatan itu. Nah, dan yang terakhir, ini sebagai penutup, jangan terbuai dengan kemenangan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mendapatkan kemenangan di dalam perang Badar itu. Rasulullah tidak terbuai, kaum muslimin tidak terbuai, tapi lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi, mempersiapkan diri dengan lebih kuat lagi, sehingga nanti kita bisa lihat, ya, di dalam kemenangan di bulan Ramadan yang berikutnya adalah perang Tabuk, ya. Itu adalah prolog untuk membebaskan Masjidil Aqsa, ya. Nanti juga ada prolog kemenangan pembebasan kota suci Mekah, itu juga bagian dari kelanjutan ini tadi, perang Badar ini. Tidak terbuai dengan kemenangan, tapi mempersiapkan jauh lebih baik lagi. Sehingga dengan demikian, keberkahan di bulan Ramadan yang mengangkat kemuliaan kaum muslimin pada waktu itu, khususnya dalam perang Badar, tidak membuat kaum muslimin terbuai, tapi justru semakin nikmat dan semakin bersyukur dengan kenikmatan itu, dan sebagai rasa syukurnya semakin meningkatkan potensi dirinya, ketaatannya, dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar nanti umat Islam diberikan kemenangan-kemenangan yang berikutnya. Ya, saya rasa itu dulu kajian kita pada hari ini, yaitu kemenangan di bulan Ramadan, yaitu kemenangan di dalam perang Badar beserta strategi-strateginya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang salah itu dari saya pribadi sebagai manusia, dan kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.